Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Balai Sawala. Dan tentunya ini kita masih berbincang dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Beliau juga dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini lumayan karena di Kabupaten Sumedang juga ini untuk penanganan wabah virus corona ini semua tertuju, dan dari pemerintah juga tidak main-main, anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk penanganan wabah ini. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu kebutuhan dari semua orang ini mengenai kebutuhan pangan, karena dalam PSBB ini memang diterapkan bahwa kalau tidak ada keperluan mendesak tidak boleh keluar begitu. Jadi diam saja di rumah. Hanya saja yang untuk PSBB ini ketentuannya hanya sektor pangan, kemudian kesehatan, sektor telekomunikasi, dan juga perbankan yang diperbolehkan. Nah, ini untuk ketersediaan bahan pangan mungkin Pak ada pengawasan dari DPRD, karena masyarakat juga banyak yang panik buying ini karena iya PSBB sian teu kabagean gitu Pak. Padahal untuk ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang gimana Pak? Ya, seperti yang dikatakan oleh pihak Pemda ya, ketersediaan pangan kita relatif cukup aman, tetapi memang ini juga kita harus harus melihat kondisi realnya juga. Yang kebetulan kalau urusan pangan gitu ada bukan di komisi kami gitu ya. Nanti mungkin ini juga sudah menjadi perencanaan komisi yang lain atau komisi 2 kalau tidak salah. Mereka juga harus meninjau langsung ke lapangan apakah memang betul stok pangan ini cukup memadai untuk minimal untuk 3 bulan. Dan kalau kata Pak Bupati kan 6 bulan ke depan masih aman untuk stok pangan di Kabupaten Sumedang. Jadi untuk warga masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu panik lah, apalagi dengan banyak yang memborong atau berduyun-duyun membeli atau menimbun lain sebagainya. Ini tidak perlu dilakukan seperti itu. Apalagi kalau melihat di daerah-daerah, saya kira seperti saya katakan kalau di pasar-pasar di daerah tradisional itu masih tetap seperti biasa kok gitu kan. Ya, masih. Walaupun ada penerapan PSBB seperti itu, satu sisi kita juga menyayangkan hal itu, tapi dari satu sisi mungkin kebutuhan masyarakat juga seperti. Tapi 14 hari ke depan lah kita tahan, hanya 14 hari, mudah-mudahan tidak panjang, tidak harus diperpanjang, cepat selesai, jadi 14 hari. Apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan lebih khusyuk beribadah lah. Ya, karena beribadah di rumah. Beribadah di rumah. Nah, untuk Anda pemirsa SMTV, silahkan bagi yang mau bergabung bersama dengan kita, mau bertanya atau ada saran, masukan, keluhan atau harapan juga yang ingin disampaikan, silahkan bisa menghubungi nomor telepon di 0812 2444 5551. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Mumpung ada wakil kita di sini, karena beliau juga yang akan menampung aspirasi warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Terutama ini keinginan-keinginan dari warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang tentunya ini untuk kesejahteraan kita semua. Dan untuk sudah ada form masuk? Ya, untuk Anda pemirsa SMTV sekali lagi di 0812 2444 5551. Dan ini Pak, kalau melihat dari sektor, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Pak Udin. Pak Udin, di mana Pak Udin? Untuk lewat ke luar daerah. Di mana Pak? Di Majalengka. Oh, di Majalengka. Mohon. Pami Majalengka mah aman ya Pak nya, teu acan PSBB? Acan, Bu. Teu acan. Mohon. Anu dirawat. Jangan repot we, Bu. Repotna kumaha Pak Udin? Jalan di jalan, keras. Bantosan saya. Upami sadi dinten Pak Udin naon Pak? Damel? Icalan ngasong, Bu. Icalan baso. Mohon. Repot, Bu. Repot pisan, aku. Repot pisan, tapi ayeuna kumaha Pak teu tiasa icalan? Teu tiasa, Ibu. Mohon. Bantosan kenging Pak aya nu tos merhatoskeun ti pamarentah? Teu aya.
Ya kan upami Bapak teu icalan teu aya deui penghasilan sajabi ti icalan baso Pak? Ya Ibu. Terus aya ngawitan ngadata teh can Pak. Saya buat di desa abdi mah Pak. Teu aya. Saya Entos nu ngadata, saya mah. entos nyobian nepangan Pak, nepangan ka aparat desa, ka RT atau napi ka RW? Saat kan. Nya cobian heula karena dari pemerintah menjamin tidak boleh ada warga yang kelaparan di Jawa Barat terutama. Jantan eta tos jaminan pamarentah, Bapak upami teu acan aya ngadata, wayahna kedah aktif cobi ditaroskeun. Ada ditaruh ke ya Bu, dah sok. Hare-hare teh Bu. Ya mudah-mudahan atuh Pak ku Bapak sumping ke desa, Bapak ningali nanti nyarioskeun kondisi Bapak. Bapak hoyong dicatat. Mau ayeuna kuuna enggal Pak. Kuuna enggal. Kedahna kuuna enggal mah langkung semangat Pak. Kedah langsung sigap ya. Kedah langkung sigap, kedahna mah ku enggal mah. Nah, mudah-mudahan mah ya bantasan itu Pak. Nuhun, Bantasan mah aya Pak, insya Allah tiap kabupaten di seluruh Jawa Barat aya bantasan kangge musibah dampak musibah corona janten Bapak kantun sok we ka panginten ka aparat desa nyungukeun di data bahwa Bapak memang Bapak layak untuk mendapat bantuan panginten gitu Pak. Ya, atur nuhun Pak. Mangga sami-sami Pak, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bukan di Kabupaten Sumedang ya Pak, di Kabupaten Majalengka. Jadi artinya permasalahan ini sama hampir di seluruh kabupaten seperti itu. Ya. Memang masalah database ini hampir di seluruh kabupaten juga sama seperti itu. Nah ini PR besar bagi khususnya Kabupaten Sumedang, umumnya untuk masyarakat Indonesia karena data yang selama ini ada itu selalu berubah-ubah dan selalu ada penambahan dan selalu ada ketidaksinkronan dengan apa yang ada terjadi di lapangan. Iya. Silakan kita buka lagi live interaktif telepon di 0812-2444-5551. Tadi sudah ada Pak Udin di Majalengka. Ya, kita terima lagi di belakang Pak Udin ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon sareng siapa? Sareng Kang Cepi di Situraja. Kang Cepi di Situraja. Mangga Kang Cepi di Situraja. Aya nu bade dugikeun? Kami sareng tadi teh anu ti Majalengka. Mohon. An ai abdi mah kararesan icalan mie ayam. Di eta teh rarasan pangkalan ojek Cikadu. Mohon. Hari di data mah atos. Namun teh can aya tembusana nah eta teh bade narosan teh iraha gitu lungsurna bantosan teh. Mohon. Aya deui Kang Cepi. Ya panginten atos teh mung kami lah sareng anu tadi teh Majalengka. Nah, hatur nuhun Kang Cepi. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Panginten, ini warga masyarakat sudah bertanya-tanya. Nah, ini kalau PSBB pembatasan sosial berskala besar sudah ini, diterapkan, bantuannya kalau itu kapan? PSBB-nya pembagian sembako buru bagikeun gitu Pak. Betul. Nah ini mungkin semua masih verifikasi, masih validasi karena memang tadi tidak mau tepat salah sasaran, jadi mohon bersabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera terrealisasikan. Kami juga PSBB sudah diberlakukan, otomatis jangan terlalu lama untuk bantuannya gitu karena masyarakat memang sudah menunggu, tapi semua juga ada proses, tidak itu saya juga berharap prosesnya itu tidak terlalu lama lah dari data masuk verifikasi dan setelah itu barulah dana diserahkan. Nah, mungkin tidak terlalu lama lah. Saya berharap minggu depan harus sudah beres semua harus sudah bisa terrealisasikan. Ya, ini terutama yang paling terdampak itu sektor usaha informal seperti yang jualan-jualan itu Pak, karena kan mereka tidak boleh keliling, sementara penghasilan sehari-hari mereka di situ. Bagaimana? Ya, karena dan tidak boleh juga berjualan keliling, tidak boleh juga makan banyakkan di situ ya otomatis untuk pedagang-pedagang keliling itu sangat kesulitan. Saya bisa merasakan dampak untuk para usaha-usaha kecil seperti itu. Iya, mungkin ini Pak karena kalau misalkan kita menerima penelpon lagi nih
sangat banyak mungkin yang masih mau bertanya, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan sudah terwakili dari tadi penelpon masuk. Betul. Dan ini sayang sekali Pak tidak terasa waktu 1 jam ini, meskipun masih banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan, tapi mungkin untuk harapan dari Bapak nih untuk kondisi Sumedang pada saat ini, harapan kedepannya untuk karena menghadapi bulan suci Ramadan dan mungkin juga ada himbauan kepada warga masyarakat Pak mengenai pandemi coronavirus ini, Pak. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat dengan diberlakukannya PSBB, mari kita patuhilah. Ini semua demi kebaikan kita semua, demi supaya cepat wabah ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, tetap bersabar, tetap tawakal, apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hikmahnya kita lebih berkhidmat untuk melaksanakan ibadah dari bulan suci Ramadan. Walaupun kita tidak bisa taraweh, tetapi kita bisa melakukan ibadah di rumah, taraweh di rumah, dan tetap yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya pemirsa SMTV begitu besar harapan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang, terutama di peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumedang yang ke-442 ini. Semoga apa yang menjadi visi misi Sumedang itu simpati, salah satunya untuk sejahtera masyarakatnya. Semoga semuanya menjadi sejahtera dan juga terhindar dari wabah virus ini, semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih Pak Haji Wate atas kedatangannya. Pemirsa SMTV, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Pipit Nurvina undur pamit beserta Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.